Hai, selamat malam Mitra Ngencana. Malam hari ini barengan sama Edo Prahaut lagi di live 919. Seperti janji kemarin Mitra Ngencana, kita bakal live barengan sama Dul Jelani. Jadi buat Mitra Kencana yang emang baru gabungan nih ya, langsung kasih tahu teman-temannya buat ikutan live 919 di Radio Kencana. Jangan lupa nih, bentar lagi kita bakal nungguin dulu sama Dul Jelaninya. Tapi sebelum itu saya sapa-sapa dulu nih. Ada Aulia underscore A. Hai Aulia. Ada abk.dul underscore official. Hai. Hai semuanya. Kita tungguin dulu ya. Kita tungguin dulu buat gabungan. Baru habis itu nanti kita lanjut lagi ngobrolin seru-seru tentang Dul. Tapi by the way, ini banyak banget yang bilang Kapten Dul ya gak sih? Kok kalau denger-denger Kapten Dul kayaknya ada hubungannya dengan beberapa kapal gitu gak sih? Jadi nahkodanya ya jangan-jangan ya. Kita masih tungguin dulu deh Mitra Kencana. Tapi ada yang mau ngasih tahu gak sih? Nih buat fansnya Dul. Kira-kira kenapa sih dipanggilnya Kapten Dul gitu? Buat yang belum tahu, nanti kita tanyain ke Dul sendiri ya. Kenapa biasanya dipanggilnya Kapten Dul? Ada apa sih sebenarnya? Ada lagi dari Abong. Hai Abong. Katanya hai salam #sasajiker. Yoi. Ada dari Arya Prasojo, Jo ini. Hai Sojo. Masih kita tungguin ya Mitra Kencana ya, sebentar lagi. Dulu ya belum masuk. Kita tungguin sebentar. Tapi malam hari ini sepertinya seperti biasa Mitra Kencana. Sepertinya Malang dingin sekali ya. Tapi beruntungnya malam hari ini dari sore sih belum hujan sih ya. Kalau kemarin kan agak sedikit ini ya, rintik-rintik sedikit gitu Mitra Kencana. Semoga ya malam hari ini nggak kenapa-napa. Ada Salsa Zahra, hai. Ada juga dari Aisyah Tia, hai. Salam satu jiwa Arema, yoi salam satu jiwa Arema buat Intan. Kata Upload Gens lucu, kangen Arema Sam, sini dong. Nanti kalau udah nggak pandemi, sini main-main lah kita di Radio Kencana ya. Wih, Malang kota favorit Dul, kata mau cappuccino. Nanti kita tanyain sekalian nih. Ada dari Fahri, katanya Malang dingin gak apa-apa asal jangan hubungan kita yang dingin. Cih, bisa. Iya. Anyway Mitra Kencana, jangan lupa juga ya, karena sekalian nungguin si Dulnya juga nih malam hari ini. Besok kita juga live 919 barengan sama Reza Darmawangsa. Pasti penasaran dong ya. Yang kemarin emang pernah menang di Korea kalau nggak salah, yang penyanyi gitu Mitra Kencana. Juara 2 kalau nggak salah. Dan emang itu artis Bandung sih ya. Biasanya kalau orang Bandung itu kaset pisan, Ada balas dong gombalannya. Mana tadi gombalannya nih? Oh ini nih, Malang dingin gak apa-apa asal jangan hubungan kita yang dingin. Cih, elah. Udin jangan deh. Kalau saya ngomong di sini bahaya nih. Berakhir nanti live ya. Pasti ya Sam, bulan depan balik ke Ngalam. Yoi. Jangan lupa nih kalau balik ke Ngalam nanti ini ya, dengerin 919 di Radio Kencana. Pasti seru-seru kok. Nanti kita tungguin Dul ya buat gabung ya. Nah, ini Dul sudah gabung. Oke. Kita mulai ya. Bentar, waiting dulu bentar. Wait, sabar. Oke. Yang menarik harus sabar dong. Kita connecting Mitra Kencana. Wait, kita masih nunggu Dulnya buat accept dulu. Ayo Dul, gabung Dul. Kita punya banyak seru-seruan malam hari ini pokoknya Mitra Kencana ya. Siap Komandan Kencana. Yoi. Kaptennya Dul, komandannya tetap Kencana. Connecting nih sama Dulnya. Wah. Oke, kita coba sekali lagi ya. Wait, kayaknya Dulnya tadi keluar lagi nih. Wait ya. Kita lihat dulu buat Dulnya. Masih nunggu buat Dul masuk dulu nih. Baru kita tadi. Nah, kita lihat dulu. Nah. Oke.
gue live dulu nih. Semoga yang sekarang bisa nih. Masih waiting buat Dul. Oke, connecting. Assalamualaikum. Hai. Waalaikumsalam. Apa Malam kabar? Dul. Tahes selalu. Siap. Ngalam banget ini deh. Dul. Masih kedengeran gak sih suaranya Dul? Halo Dul. Kedengeran suaranya? Punya sampean nge-lag Sam. Wait. Halo. Wes aku wes Halo. krungu. Mas Halo. Krungu. Wes. Wes aku aman. Eh, Wes. Mas Krungu. Wih, Malang iki. Wes. Yo, ya Mantap, apa mantap. kabarnya Sam? Ya apa kabarnya? Aku ngene-ngene ae. Sampean ya, Bos, sampean. Baik. Eh, Wes sampean asli ngalam, asli Malang. saya, oh enggak, Ya, saya asli Bekasi asli sebenarnya. ndi? Bekasi. Ya, Tapi ya, tak sini kira. sini Isok lah, isok, coy ya. By sini the way, Malang itu kota favoritku nomor 1 loh di Oh iya. dunia. Wah, Iya, oke. aku Ada udah pernah kenangan berarti di Malang gitu ada kenangan gitu ya. banyak banget. Aku udah pernah ke London, udah pernah ke Jepang, tapi tetap gak ada yang ngalahin Malang. Gokil. Apa Gak tuh ada Bang? yang ngalahin Malang. Apa Wah, ya? banyak. Bakso Malang, waduh, Hmm, rawon, udaranya, wah, udaranya beda kayaknya sama Jakarta ya. beda. Aku kalau misalkan COVID ini sudah benar-benar berakhir, aku langsung ke Malang pasti. Sabi, jangan lupa ke Radio Kencana kita main-main bareng nanti. Pasti, pasti, Pasti. pasti, Tapi kalau ke pastinya. Malang pasti pernah ke Batunya juga dong. Nggak mungkin orang Oh iya, Malang. apa itu ke ini apa? Yang ada kayak Dufan nih, loh, kayak Dufan apa namanya? JTP lah. Apa sih lupa aku namanya. Layang nggak? Taman Batu apa ya lupa aku. Kayak Dufan itu Oh, aku dulu sering naik yang yang Halilintarnya itu loh, malam nggak sih? lupa aku. Iya, malam itu. Malam. Apa sih? Oh, ini BNS nggak sih BNS? Batu Naik Spektakuler. Ya, Batu Iya. itu. Dulu aku sering situ. Waduh, Oh iya. enak. Aku banyak Terakhir banget kapan kenangan. terakhir? Lama banget gak ke Malang atau Batu. Terakhir itu mungkin 2 tahun 3 tahun lalu ya. Udah 3 tahun ya. Wah, kalau ke Malang lagi Iya. banyak yang berubah dulu sebenarnya dulu. Sana banyak teman-temanku seniman penyair banyak banget, makanya Oh aku iya. cocok di sana. Gokil. Tapi hari ini lagi di mana nih dul? Aku lagi di rumah, lagi meeting. Insya Allah aku kalau nggak ada halangan ya tanggal 17 mau rilis lagu nasional. Kalau Wih, tidak ada halangan. mantap. Ini bareng-bareng apa sendirian doang nih? Tanggal 17 nanti rilisnya. Insya Allah featuring sama Shannon. Itu lagi di luar anaknya, lagi tak tinggal bentar. Lagi pada meeting. Ya kalau makanya bentar aja. Gak apa, kita ganggu dikit ya. Kita ngobrol-ngobrol Iya, sedikit. Kalau udah masih aku udah izin kok. lagi. Udah izin. Semoga ntar tanggal 17 saya dengerin lagunya. Lagu terbaru ya. Insya Allah. Ya, kalau nggak ada halangan, doain aja. Halangan. Semoga aja nggak ada halangan ya. Amin. Tapi di Jakarta gimana dul? Aman nggak bagaimana nih? Nggak tahu ya. Aku nggak pernah keluar rumah. Aku tuh orang yang nggak pernah keluar rumah kalau nggak penting-penting banget. Hmm. Dan keadaan COVID ini kan Jakarta udah red zone ya. Hmm. Jadi parno juga kalau pergi-pergi gitu ya. Jadi kalau misalnya nggak penting-penting banget, kalau nggak ada duitnya ngapain keluar gitu kan. Bener. Kalau ada duitnya baru keluar. Beneran emang anak rumahan banget nih ya dulu ya. Ya emang karena emang aku nggak suka apa nggak. Ya emang rumahan aja, aku anak rumahan aja. Berarti kesibukannya ngapain nih? Ini bikin-bikin lagu gitu-gitu. Ya aku lagi sibuk ngerjain buku, bukan buku sih ya. Jadi kalau misalkan kalau nggak ada halangan ya, Hmm. insya Allah tanggal 23 itu aku merilis mini album. Jadi Oke. lagu-laguku yang lama dirilis kembali dalam bentuk fisik. Tapi di situ ada buku, bukan buku sih ya. Kayak story behind the song. Tapi aku ceritakan kisah nyata yang nggak pernah aku ungkap di media manapun gitu ya. Bahkan di radio-radio aku nggak pernah ngomongin, di TV nggak pernah aku ngomongin. Aku
tulis dengan bahasa khas puitisku, jadi ya lagi nyelesain buku itu. Ya mirip-mirip ini gak sih kayak album buku gitu. Jadi di Ya, bukunya ya, ya, ya. Book album buku album gitu. ya. Ya, ya, album buku. Jadi bener-bener bukunya Jadi ada, nyeritain apa yang ya, lagu cerita ini kan. ya. Jadi ada lagunya 5, insya Allah ya. Ada lagunya Hmm. 5. Terus ada story behind the song 5 judul itu. Oh 5 judul. Mm-mm. Ini udah finishing nggak berarti Ada. apa? Masih Ini jauh nih. lagi, insya Allah ya. Kalau kalau misalkan Tuhan menghendaki, kalau misalkan nggak ada halangan, tanggal 23 sudah bisa dipesan. 23 sudah bisa Udah. dipesan ya. Ini aku udah selesai sebenarnya sih bukunya. Cuma lagi di, ya biasa kayak musisi butuh butuh songwriter kan, penulis juga butuh apa ya, copywriter lah istilahnya, lagi di Oh, selesain apa, diperapihin lah tulisannya. sekitaran tanggal berapa belasan Agustus berarti dikata dulu ya. Insya Judulnya Allah ya, kalau nggak ada halangan tanggal 23 Agustus di ulang tahunku. judulnya apa dulu? Sang Belum. Pemuja, Sang Sang Pemuja, Pemuda. album Oke. Sang Pemuja. Dan 5 lagunya Dul sendiri ya. 5 lagu. Yo, Heeh. itu. Eh, sebelumnya nih kita lupa juga nih. Hmm. Sapa-sapa dulu dong buat Mitra Kencana dan juga ini Halo, apa? halo semua mitra kencana sama semua yang komen-komen. Sorry ya, aku nggak bisa baca satu-satu, ketutupan. Hei. Santuy. Buat semua yang lagi Lanjut. nonton, matur suwun udah nonton. Aku Matur yang nggak suwun. penting ini. Betul. Berarti nggak cuma seorang sebagai seorang musisi, berarti seorang penulis juga nih. Sedang mencoba menjadi seorang penulis. Karena Dan karena ya emang mimpiku jadi seorang penulis gitu ya. Aku dari kecil tuh aku inget banget dulu aku pernah pas masih kecil tuh sama Al sama L tuh itu bikin film pendek, masih ada tuh apa, rahasia tapi mau kita dokumentasinya. Aku bikin film pendek, aku emang dari dulu suka nulis oke. cerita, suka nulis-nulis lah. Nah sekarang aku kan udah mau umur 20 ya, udah mau umur 20 dan Ya, kalau ya. mau umur 20 itu kan apa, hidup sudah harus lebih serius gitu kan. Oh, Nah aku nih lagi sedang mencari selain musik nih apa yang tak bisa tak lakukan, yang tak bisa tak tekunin. Dan karena aku emang anaknya tuh gemar nulis ya, gemar hmm. nulis apapun itu, nulis diary lah, nulis kadang-kadang bikin cerpen. Ya aku pengen jadi penulis, emang pengen jadi penulis gitu Oke. ya. Selain jadi Sedang penulis kan emang mencoba. awalnya kan emang jadi musisi gitu ya. Ya itu kan Tapi juga nulis-nulis lagu. nulis-nulis lagu juga tuh. Iya. Saya menulis gitu ya. Heeh. Ya, cuman ini Berarti lagi belajar juga aja. dasarnya si Dul ini seneng baca kayak. Ya nggak senang-senang banget sih, cuma baca yang aku suka aja gitu. Kayak apa? Kayak orang apa sastra sastra gitu. Sastra, aku suka sastra, kadang-kadang butuh buku-buku motivasi. Kayak sekarang aku lagi baca Khalil Gibran yang Kematian Sebuah Bangsa. Hmm. Itu penyair favoritku, penyair favorit Khalil Gibran. Khalil Gibran. Mm-mm. Itu Hmm. kalau kalau baca buku Khalil Gibran kayak langsung diomongin sama Khalil Gibran gitu. Tapi selain Khalil Gibran ada lagi nggak? Banyak, banyak. Ada yang kemarin baru meninggal, yang Sapardi. Hmm. Yang Iya. Sapardi, aku sangat-sangat mengidolakan. Makanya kemarin waktu beliau berpulang ke Allah gitu ya, aku sedih banget gitu ya. Ada lagi aku suka Sujiwo Tejo, Bah Tejo. Suka banget. Jadi Pokoknya dari aku suka. jadi Ya, dari buku-buku itu tuh langsung dituangkan jadi lagu. ada beberapa. Ya nggak cuma Ada. buku sih ya. Kadang kalau aku kehabisan inspirasi gitu, kadang-kadang nggak cuma buku ya, kadang-kadang nonton film gitu ya. Ini yang Hmm. ngajarin aku triknya tuh Om Andra Ramadan, tahu nggak? Om Andra Ramadan. Amanda Ramadan. Gitaris Gimana? Sedewa itu loh. Gitaris Hmm. Sedewa. Aku nanya aja kan, Om Andra kalau lagi buntu bikin lagu ya apa? Kamu coba dulu, kamu bikin lagu habis nonton film. Akhirnya aku aplikasikan kemarin tuh. Aku nonton film ini. Love is Blind. Pemerannya Dodit Mulyanto. Oh, Tahu tahu nggak? Love is Blind sama Love is cewek. Blind. Eh, Lupa aku tahu, namanya. Pokoknya lupa. aku nonton film itu terus aku langsung, aku kan orangnya apa ya?
sensitif banget, gampang baper. Aku aja nonton Titanic nangis gitu ya. Ya ampun. Itu aku habis nonton film Love is Blind itu aku Mhm, kebawa perasaan karena emang pesannya bagus bagus banget gitu ya. mhm. Terus aku habis nonton film itu langsung buat lagu. Wih, langsung tentang si film itu gitu. Hmm, yang yang Jadi Love is emang Blind. ya aku mencari apa ya rasa bapernya itu loh. Kadang-kadang kalau udah kehabisan inspirasi ya, wah nonton film dulu ah. Itu kemarin nggak lama tuh aku nonton film lo di Netflix kan, Love is Blind. Hmm. Karena kan emang aku ngefans sama Dodi Mulyanto gitu ya. Kadang-kadang gombalannya Dodi Mulyanto ya aku tiru juga gitu ya. Aku nonton Love is Blind langsung jadi satu lagu. Tapi tadi Dul bilang kalau penulis kan banyak tuh ya kayak Sujiwo Tejo, terus Hmm, juga apa namanya Khalil Gibran. Nah, kalau sebagai musisi sendiri nih Dul, sebagai musisi sendiri ada nggak sih role model Dul sendiri gitu? aku wah, ada dong. John Lennon, John Lennon. Aku suka banget sama John Lennon. Hmm. Selain John John Lennon. Lennon. Selain John Lennon, dulu. Sekarang sih John Lennon. John Lennon banyak banget ya, banyak banget. eh Kurt Cobain Yang juga. Kalau sekarang sih John Lennon. Sekarang John sekarang John Lennon. Lennon ya. Iya. Aku tuh saya tuh pernah lihat gitu, pernah tahu gitu dulu kayaknya seneng sama apa band tahun 70-an kalau nggak salah. Bread-nya nggak sih? Wah, suka banget bro. Suka Suka banget banget. ya. Aku sampai sekarang kalau mau tidur CD Bread. Aku kan jujur ya, aku bukan anak streaming. Aku sampai sekarang nggak pakai Spotify, nggak pakai Hmm. Joox, nggak pakai itu. Aku anak CD kan. Oke. Aku jadi ya aku sambil minum nggak apa-apa ya. Santuy. Santuy. Jadi ya sekarang aku lagi dengerin Bread. Bread Bread juga juga. enak, enak, enak. Yang apa tuh paling Amit paling ya. apa? Banyak If, Aubrey, Make it Lost with you Without seneng Your nggak? Love, Make It With You, Diary, banyak Hmm. banget. Banyak banget ya. Aku lupa judulnya soalnya aku cuma ngeplay CD terus aku nikmatin sambil ngelamun. Aku nggak tahu judul-judulnya. Tapi untuk Dul yang anak tahun 2000-an, kok Mm-mm. lagunya tuh seneng banget tahun 60 70-an gitu. Ah, ini namanya juga selera ya, selera nggak bisa. Ya What? nggak tahu ya karena selera aku emang suka yang oldies gitu ya. Apapun itu Hmm. aku suka yang oldies. Ya menurutku lagu-lagu zaman dulu, menurutku loh ya, bukan aku bilang lagu zaman sekarang jelek, lagu zaman sekarang juga banyak banget yang bagus-bagus gitu ya. Billie Eilish, Sam Smith, wah, Adele. Cuma aku lebih nyaman dengerin lagu zaman dulu, terutama balada 70-an gitu ya. Hmm. Balada 70-an itu suka banget. Karena aku suka chord-chordnya yang banyak, terus indah, terus gak neko-neko gitu loh. Maksudnya pure original. Kalau zaman sekarang kan ini ya, Hmm. mungkin yang kalian dengar semua di radio itu adalah vokal hasil editan gitu ya. Termasuk Oke. aku, termasuk aku. Aku Siap. pun vokal juga diedit gitu kan. Eh Kalau aku yakin kalau itu nggak diedit pasti ada fals-falsnya gitu ya. Eh nah, lagu-lagu 70-an tuh aku rasa pure apa ya, originalitas di situ gitu ya. Soundnya original, nadanya luar biasa, kaya raya banget. Kayaknya lebih Lirik dapet gitu. dan lirik-liriknya tuh ya, Hmm. lirik-liriknya coba deh kalian bedain lagu lagu sekarang sama lagu zaman dulu. Misalkan lagu zaman sekarang apa yang ngetop? Apa sih lagu zaman sekarang yang ngetop? Aku nggak tahu. Dari apa Misalkan nih? misalkan Bentar. Justin Bieber. Ya. Misalkan apa? Justin Bieber yang Sorry, Oke. kamu Sorry. bandingkan sama lagu Stairway to Heaven, terus lihat Google Translate. Lirik Inggrisnya diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Oke. Itu wah luar biasa syair-syairnya. Luar biasa syair-syair zaman dulu gitu ya. Kayak lagunya Stairway to Heaven ya kan, tangga menuju surga. Wah, gila. Kayak lebih dari hati banget gitu ya kerasanya ya. Ya, apa ya lebih lebih beda aja gitu, lebih Iya, lebih terbuka gitu puitis loh. gitu ya. Kayak ada tuh lagu lagu yang aku suka tuh nanti aku lupa judulnya. Uh, if I thought if I thought you ever change your mind, itu lagu Hmm. dari Edward's Hand gitu. Itu ada liriknya,
Aku akan membawamu ke tempat-tempat, aku akan menunjukkanmu tempat-tempat yang hanya kau lihat di, yang akan membawamu ke tempat-tempat yang hanya kau lihat dari cerita buku. Aku akan menunjukkan kau musik-musik paling indah. Aku akan membawamu ke tempat-tempat yang paling romantis. Aku akan memberimu makan anggur musim panas, dan ketika di musim dingin laguku akan membuatmu tidak kedinginan. Akhirnya penuh dengan keindahan gitu loh. Berarti emang Ya, diksinya beda gitu ya, diksinya lebih quick. diksinya Yes. ya, Gitu aku suka banget. aja gitu kalau di Google Translate. Banyak lah, aku kan hobi ini ya. Kalau denger lagu gitu tak lihat di Google gitu. Apa? Aku liatin di Google. Terus tak liatin ini apa, Pak. terjemahan bahasa Indonesianya. Tak liatin Oke. artinya apa sih. Nah, luar biasa lah, luar biasa. Emang beda gitu ya. Luar biasa ya. Beda banget. Beda Kayak banget. jadi kayak baca lirik itu kayak baca buku-buku sastra gitu ya. Kok sekarang kayaknya biasa aja gitu. Kayaknya nggak ada lagu zaman sekarang yang menyentuh hatiku gitu ya. Bener-bener yang menginspirasi dulu itu kayak bener-bener dari lagu-lagu tahun 60 70-an gitu ya. Iya, 70-an, 65 sampai 75, karena semuanya ada di situ. Beatles ya kan? Bee Gees. Beatles, Bee Gees, Rolling Stones, semua genre ada, dari Led Zeppelin, terus apa lagi, Rolling Stones, Queen. terus apa lagi ya? Queen, Queen. Ya. uh, semuanya lengkap lah. Lengkap. Baladanya juga bagus. Baladanya bagus. Pokoknya aku suka musik 65 sampai 75 karena semuanya ada di situ. Aku rasa 65 sampai 75 itu istimewa. Istimewa banget lah. Syair-syairnya kan Bohemian Rhapsody. Yes. Itu Bohemian itu apa dulu ya? ya. Iya yang Artinya dibilang Bohe agak aneh ternyata wah keren. Rhapsody itu kan ini kan apa, puisi yang epic. Hmm. Masa judul-judulnya tuh keren gitu loh. Kok apa, banyak lah lagu-lagu zaman dulu. Jadi aku juga jadi belajar banyak kosakata baru gitu. Dari ini ya apa namanya lagu-lagu tahun-tahun Ya, 60-an ya. hmm. Tapi Kalau aku zaman sekarang. kita ini ya apa namanya kalau ngomongin lagu tahun 60 70-an. Nah, sekarang Hmm. nih baru aja kemarin ngerilis beberapa bulan yang lalu ya, ngerilis yang lagunya Ya, Tiara ya. Tiara ya. Lagunya Tiara. Katanya sih Itu awalnya spontan gitu ya. spontan awalnya. Itu lagu Akhir sangat-sangat sangat-sangat 70-an. oke. Sangat-sangat 70-an. Ya. Tapi emang Jadi ada gimana? jadi Oh. jurus-jurus salah satu jurus lagu 70-an itu ya. Hmm. Melodi vokalnya, melodi vokalnya di stringkan. String tau gak, Hmm. string? Gimana tuh? Dibiolakan. Jadi misalkan aku Tiara, sejak pertama kita bertemu. Nanti di tengah-tengahnya tuh dikasih string. Nah, melodi vokalnya di biolakan. Oke. Nah, nah, nah. Tidak luput dari tahun 90-an berarti ya Ya, benar-benar. itu jurus jurus 70-an, dan itu aku aplikasikan ke lagu Tiara. Mungkin kalau aku nggak denger lagu-lagu balada 70-an, aku nggak bisa bikin lagu Tiara ya. Itu banyak Heeh. banget. Heeh. Tapi kenapa maksudnya kan gini, apakah kayak misalkan nih ya dari Dewa juga kan ada tuh judulnya Kirana. Terus juga dari apa sih Heeh. namanya kalau apa namanya tuh Brad juga ada Aubrey. Aubrey, Aubrey. ya. Oh, Aku kan Aubrey, what's your name? aku kan eh, si apa dulu ini kayak ngikutin dari beberapa orang apa namanya band-band dulu gitu juga. eh Bisa dibilang ya. Hmm. Ya kayak Beatles kan juga ada Dear Prudence, dan itu dari kisah nyata semua gitu. Waktu John Lennon bikin Dear Prudence, apa, Dear Prudence itu kan waktu lagi di India. Waktu Hmm. John lagi di India, terus ada seseorang wanita yang dilecehkan oleh seorang lelaki, terus dia Eh, jadi sedih gitu kan. Akhirnya sama Lennon dibuatin Dear Prudence, tau gak lagu itu? belum Oh ya. Nah, benar, benar. Yo, itu salah satu laguku kalau aku sedih gitu ya. Itu liriknya John Lennon, eh, look around, dear Prudence, see the sunny sky. Lihatlah matahari yang mengindahkan. Wah, itu kan John Lennon gitu kan. oke Aku oke tuh oke. apa ya, lagu zaman dulu tuh lebih menyentuh kalbu gitu loh. Kayak langsung dinasehatin gitu. Dan aku rasa wajar aja sih ya. Dan aku apa lah,
aku juga banyak gitu ya sebenarnya punya lagu yang nama bukan yang belum aku rilis yang merupakan nama. Kayak contoh aku punya lagu judulnya Shafia. Itu dan Syafia. adikku. Oke. Adikku. Aku punya lagu buat adikku namanya Shafia gitu ya. Bahkan aku Oke. juga punya lagu judulnya Maya gitu ya. Tapi Jadi yang ke emang list yang Tiara ini. baru yang baru ke publish baru Tiara gitu. Tiara. Berarti kalau Heeh. yang tadi dulu kayak kan John Lennon ya bilang katanya dari perasaan perasaan sendiri gitu nyiptain lagunya. Ya, heeh. Tapi kalau yang Tiara ini bener dari perasaan sendiri kayak nih Jo. Dul. Nah, untuk ingin mengetahui jawaban itu, tunggu mini albumku. Iya, berarti Itu lumayan jelasin karena di album ya. semuanya aku jelasin di mini album. Tiara itu termasuk ke mini albumku dan itu nanti aku ceritain hal yang nggak pernah aku ungkap di media maupun di radio. Jadi kalau untuk sekarang kalau kamu nanya masalah itu, aku cuma bisa bilang tunggu bukuku. Nah, gitu. Buku ya. Tanggal berapa Ya. dulu tadi? Apa? Tanggal Tanggal berapa tadi? 23 Agustus, insya Allah. 23 Agustus. Berarti kalau nggak ada halangan ya. Kalau Kalau nggak nggak ada halangan, halangan. halangan ya, amin. Hmm. Sekarang kita jawab cepat aja sih dulu ya. Kita question Oke, kemarin kita udah ayo. buka question box juga di Instagram Radio Kencana. Hmm. Kita jawab cepat juga karena banyak banget nih pertanyaannya nih Dul. Ini apaan? Pertanyaan dari netizen atau Dari pertanyaan? netizen beberapa. Hah? Dari beberapa Berapa? dari Oke. netizen. Oke. Oh, bukan yang games itu ya. Bukan. Nanti gamesnya kita nanti masih ada lagi. Ya. Mas itu aku ada baca tuh ada yang Oh, yang wawancarain ganteng. Wah, sampean dipuji gue Mas. enggak, kayaknya yang datang sini cuma nonton dulu doang nih. Bisa aja sih dulu nih. Oke, kita langsung nih. Nih pertama nih. Ya, Ada yang nanya nih dari Adi_Birada ya. Ini ya. katanya ceritain dong tentang Kapten Dul. Mungkin ini kali ya. Apa tentang kenapa namanya jadi Kapten Dul gitu. Soalnya banyak banget yang komen kemarin tuh Kapten Dul, Kapten Nggak Dul. tahu aku. Aku juga sampai sekarang nggak tahu gitu ya. Iya. Berarti benar-benar dari fans Dul. Jadi itu ABK. Ini pengetahuanku ya, maaf kalau salah gitu kan. Hmm. Jadi ABK itu namanya anak buah kapal gitu ya. Oke. Dulu itu bermula dari pas awal aku dulu sama apa duet sama Tiara di Idol. Itu Hmm. ndelalah banyak netizen yang baper gitu ya. Ya mungkin karena chemistry kita keren gitu ya. Oke. Terus terjadilah akun shipper. Tahu shipper nggak? Apa tuh? Shipper itu yang menjodoh-jodohkan gitu loh. Oh iya Menjodoh-jodohkan. ya. Nah, akhirnya di situ ada ABK gitu lah. Ini kalau aku nggak salah ya. Terus akhirnya ada ABK terus mereka kayak menjodoh-jodohkan gitu ya. Terus Hmm. tapi pada akhirnya sampai sekarang akhirnya mereka nggak cuma menjodoh-jodohkan tapi juga apa mensupport karya-karya gitu. Dari aku maupun si Tiara gitu ya. Dan sekarang nggak tahu banyak berapa ABK dan tiba-tiba kok aku dipanggil kapten aku ya nggak tahu sampai sekarang gitu ya. Ya mungkin karena itu karena filosofinya anak buah kapal karena aku kaptennya dan kebetulan ya dan aku Hmm. rasa nggak ada yang kebetulan aku tuh punya lagu Backdoor cuma belum rilis yang Oke. aku tulis buat aku sendiri gitu ya judulnya Oke. Kapten Melankolis jadi Wih. teman-temanku itu Kapten eh, Melankolis jadi sebelum jauh sebelum banyak yang manggil aku kapten teman-teman deketku itu manggil aku emang kapten gitu loh kapten hmm. ya emang apa ya ya lucu-lucu lah dulu ada yang manggil aku ya ada yang ngejek-ngejek nah kok udah tumbang nah itu banyak lah tapi Yang Kak, itu di apa gimana? tapi emang dari dulu banyak yang manggil aku kapten Hmm. karena aku bikin lagu yang berjudul Kapten Melankolis yang aku ceritakan sama teman-teman aku kan kalau bikin lagu suka pamreh gitu kan pamreh lagi pamrih ke teman-temanku aku punya lagu rek aku punya lagu iki judulnya Kapten Melankolis wah cik kapten akhirnya dipanggil kapten dari dulu sebenarnya Dari jauh dulu ya. sebelum ada ABK itu aku dipanggil kapten lah Oh, Delala kok tiba-tiba ada ABK ini kok juga manggilnya kapten gitu lah kalau kebetulan nggak ya. percaya kalian lihat postinganku nggak tahu tanggal berapa itu jauh sebelum ABK aku pernah upload captionnya Kapten Melankolis itu jauh Siap. sebelum ada ABK jadi aku Lanjut rasa lagi. nggak ada yang nggak Kita ada yang lanjut lagi gitu nggak ya. ada yang kebetulan lanjut. Oke, nggak ada kebetulan. Bener. Ini ada lagi nih dari _Pramudia Wijaya. Adakah project lagu sama Amanda Cipta nih?
Insya Allah, insya Allah, Insya Allah ya. insya Allah. Hmm. Oke. Ini nih ada lagi dari Intan 0846 katanya. Oh ya, aku sering dengar akun itu. Oh iya, berarti setiap Ya, dulu ini pasti ada nih dia nih. ada itu. Salam ya Intan, makasih ya. Hai Keren. Intan. Nih, lagu Burung Gereja featuring Bang Giring udah siap rilis. Terus tanggal 23 Agustus jadi launching album nggak? Katanya gitu. Oke, untuk burung, aku jawab untuk tanggal 23 Agustus ya. Tanggal 23 Agustus sekarang sedang dalam tahap persiapan Hmm. yang sudah di-deadline-kan bahwa insya Allah banget kalau nggak ada halangan sudah bisa dipesan. Maaf, sudah dipesan yang berisi 5 lagu. Oke. Berisi 5 lagu. Misalnya, judulnya ada track pertama single terbaruku nanti. Pandangan pertama, ingin kau tahu, kamu dan aku, Tiara, sama Oke. Sang Pemuja. Yang berjudul mini albumnya tuh Sang Pemuja. Insya Allah kalau nggak ada halangan, tanggal 23 Agustus lagi, tanggal 23 Agustus rilis gitu ya. Makanya sekarang aku lagi nggak bisa pacaran dulu karena aku lagi nabung buat beli album gitu ya. Buat rilis album gitu ya. Buat rilis album harus fokus Kalau ini. harus fokus. Kalau untuk yang burung gereja, insya Allah kalau nggak ada halangan juga ya. Karena aku nggak berani gitu ngasih tanggal. Siapa tahu nanti nauzubillah min dzalik ada hal yang tidak mengenakan kan. Kalau sama Giring sudah dalam tahap mau ke mixing. Oke. Jadi kalau rekaman itu kan ada 3 proses ya, tracking, mixing dan mastering. Trackingnya udah selesai, Giring udah selesai, aku pun udah denger, udah direvisi sama label musika, uh, tinggal di mixing. Dan katanya sih lupa aku bulan apa, antara Oktober atau September gitu. Pokoknya tahun ini. Hmm. Oke, bakal rilis gitu ya tahun ini pokoknya. Tahun ini aku alhamdulillah banyak lagu baru, insya Allah. Oke, Insya Allah ya. sekarang seperti yang dulu pengen kita main game nih. Namanya Live Question 919. Oke. Itu jawab 9 pertanyaan dengan cepat dalam waktu 190 detik. Siap? Siap. Siap ya? Oke, kita mulai nih dari sekarang. Pertanyaan pertama. Manggung sama Dewa 19 atau sama band sendiri? Kan sendiri dong. Band sendiri. Iya. Kedua, The Beatles atau Brad? Beatles lah. Beatles itu udah kayak kitab. Iya, kita. Lanjut. Kitab Nah, suci itu. susah nih. Amanda Cesa atau Alia Masaid? Gak mau jawab. Saya punya hak untuk tidak menjawab. Karena bagiku wanita kok itu siapa yang ngasih pertanyaan? Aku agak Apa? tersinggung gitu. Karena wanita itu nggak boleh dipilih-pilih gitu. Oke. Siapa yang ngasih pertanyaan itu? Aku marah loh sama yang ngasih pertanyaan. Wanita nggak boleh buat pilihan loh. Nggak boleh digituin loh. Oke, siap. Ya. Next Siap. question. Next question. Lagu idealis biasa aja atau lagu sesuai pasar tapi hits banget? Ya idealis lah. Idealis. Penting Aku idealis. kalau berkarya itu aku nggak pernah mikirin hasilnya ya. Nggak pernah mikirin hasilnya. Aku selalu memikirkan tentang kepuasan batinku gitu ya. Apa yang aku rasa itu asik aja di seniman gitu ya. Kita menulis sesuai apa yang ada di hati kita gitu ya. Jadi kalau tapi ya maksudku juga idealis boleh, cuma kan ada filsafat Jawa ya. Ngono yang ngono tapi ojo ngono. Kita harus menyesuaikan ya. Ada tahu kan? Tapi kan filsafat Jawa. Ngono yang ngono tapi ojo ngono gitu kan. Idealis boleh tapi apa ya? Kita kan kalau masak itu kan juga kita kalau rekaman kan juga untuk dinikmati. Ibaratkan aku ini kan sebuah restoran gitu ya. Juga harus mengetahui kalau aku masaknya yang disukai para peminatku ini apa gitu ya. Jadi ya idealis dan komersil aku rasa harus seimbang gitu ya. Oke. Lanjut. Kita question. Musisi atau seniman? Apa bedanya? Mungkin gini. Musisi atau penulis deh. Musisi atau penulis gitu. Penulis. Penulis. Nggak apa bedanya gitu loh. Maksudnya musisi kan juga
Maksudnya mungkin Penulis gitu. ini, maksudnya adalah penulis buku gitu kan. Oh, Bukan ya musisinya, penulis, 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 penulis. penulis. Daripada musisi nih. Daripada musisi, penulis sih, Oke. penulis. Lanjut. Khalil Gibran atau Jalaluddin Rumi? Waduh, apa tuh? Khalil Gibran deh. Soalnya ada Khalil. kalau Jalaluddin Rumi masih tinggi, aku kan masih umur 19, sementara sajak kayak Rumi itu kan tasawuf dur. Jadi aku Oke. bukan jadi aku bukan tasawuf gitu loh kalau baca Rumi gitu. Tak Iya. sanggup. Bukan tak Tasawuf, sanggup. bukan tasawuf. Abot Iya. deh. Aku baca-baca karyanya Rumi, wah abot. Apa sih Jadi karya? Khalil Gibran deh, karena Khalil Gibran tuh masih untuk remaja tuh masih masih enak lah dibaca. Kayak ada apa bukunya saya patah itu kan Hmm. percintaan remaja yang enak itu kalau dibaca itu masih mudah dipahami. Kalau Jalaluddin Rumi itu kayaknya udah terlalu akhirat gitu ya. Ya. Oke, next. Nah, Nih, banyak viewers YouTube atau banyak endorse Instagram? ya dua-duanya sama menghasilkan duit ya bingung aku. Kalau cuan bingung nih ya. Banyak Soal cuan banyak viewers deh, banyak viewers banyak deh. endorse YouTube ya. Heeh. Oke. Nih terakhir, menikah atau karir? Eh, kayak apa sih pertanyaannya menikah atau karir? Gak bisa lah itu. Kamu sa- kamu sama saja menanyakan ayah atau bunda nggak bisa lah. Oke. Nggak bisa jawab. Ya, Ganti deh, kalau ganti kalau deh. kalau Hmm, untuk sekarang aku bisa jawab. Untuk sekarang kayak karir. karir. Karena masih Ya muda karena juga ya. menikah itu kan hal yang serius gitu ya. Mau kita ngurusin Yes. anak orang gitu ya. Yes. Sementara aku aja ngurusin diriku aja belum betul gitu loh. Yes. Ngurusin diri That's aja good. masih berantakan gitu ya. Jadi gimana Keren. ngurusin orang. Jadi mungkin aku akan menikah ketika aku sudah bisa mengurus diri sendiri lah. Gitu. Ini kayaknya apa Jalanian pada terpaku gitu ya sama kata-kata Dul. Apa? Maksudnya aku nggak lihat sih. Coba tak lihat. Ada Halo, beberapa. yang komen-komen. Halo, halo. Oke, Dul, terakhir. Kita udah udahan nih main gamenya. Terakhir nih. Kasih tahu dong ke Mitra Kencana buat terus request lagunya Dul di Radio Kencana dan juga apa sih harapan Dul di pandemi ini? Untuk Mitra Kencana, ojo lali request. Iki by the way on air ya? Enggak, ini cuma Oh enggak IG ya. dong. Untuk Mitra Kencana, tolong jangan lupa dengan segala kerendahan hati. eh aku kalau nggak keberatan, tolong di request lagu-lagu dari aku dulu jalani. Apapun itu yang kalian suka, gitu ya. Terus tadi apa pertanyaan pesan untuk Iya, harapan untuk pandemi? harapannya. Harapan untuk pandemi apa ya? Jangan sampai pandemi ya apa ya? Harus tetap happy gitu ya. Harus tetap happy. Kita harus bisa tetap happy walaupun karena kan yang aku tahu juga pasti nggak aku gitu ya, nggak aku doang yang mengalami karena masa masa pandemi ini jadi banyak apa ya seakan-akan kita menyebutnya kesulitan gitu ya. Oke. Contoh aku jadi nggak bisa manggung, aku jadi nggak bisa melakukan passionku dengan puas gitu ya. Aku jadi ya banyak lah, mungkin nggak aku doang, banyak orang yang kehilangan uh, apa pekerjaannya. Cuma aku rasa kita bagaimanapun harus tetap happy gitu ya, dalam jiwa ini harus happy, bahwa harus disyukuri dan harus dipatuhi dengan benar protokol kesehatan, jangan dianggap remeh karena ya tadinya aku juga sempat menganggap remeh gitu, acuh Hmm. terhadap aku tak peduli terhadap COVID gitu, tapi begitu memang ada saudaraku yang kena, aku jadi ngeri gitu ya, jadi ngeri. Jadi benar-benar harus dipatuhi. Kali ini aku percaya sama pemerintah masalah COVID ya, protokolnya ya. Jadi dan dijaga baik-baik lingkungan, kebersihan, stay safe. Kalau mainstream gitu ya, stay Mainstreamnya safe, stay healthy. stay at Cuma kalau home. dari stay at home itu kan mainstreamnya, ya kan? Iya, mainstreamnya. Itu kan mainstreamnya. Kalau aku Apa? itu ya kita harus tetap bisa happy walaupun dengan
aku yakin bukan aku doang yang mengalami apa karena COVID ini kan pasti kita jadi sering sendirian gitu kan, jadi nggak bisa hangout dengan maksimal dengan puas gitu ya. Kita harus tetap happy di rumah, harus bisa tetap menikmati keadaan, bersyukur gitu ya. Jangan jangan lupakan COVID lah itu. Soalnya sekarang udah banyak yang lupa kayak lupa sama COVID gitu. Bener Seakan-akan sih. udah musnah. Kayak udah sih ya kan. Aku lihat kalau misalkan kadang-kadang lagi pergi gitu, ya kalau kok arek-arek cik nongkrong ayo masih rame-rame gitu ya. Ya jangan lupakan itu kita masih ada di sebuah pandemi jadi itu aja lah. Oke. Dan harus Tambah tetap happy. kayaknya enak nih ya quotes of the day dari Dul. Terakhir deh. Apa itu? Akhir banget nih Hah? quotes of the day dari Dul. Quotes Quotes sedikit. of the day. Sedikit ya. Ya, apapun kondisinya kita harus bisa menikmati. Stay Iya. happy. Oke, thank you Dul udah gabungannya. Thank you, thank you, thank you. Sukses buat Dul. Terima kasih semua mitra Kencana uh, untuk semua yang komen-komen. Maaf aku nggak bisa liatin satu persatu. Untuk semuanya, thank you. Maaf kalau ada salah-salah ngomong. Nah, pamit Siap. sih. Yuk, thank you Dul. Lagi apa kelas lagi? Oke, tak close ya. Ah, Oke, tak close ini. Oke, tadi kita Mitra Kencana live 919 barengan sama Dul Jailani ya. Tapi jangan lupa juga nih besok kita bakal live 919 juga barengan sama Reza Dharma Wangsa. Mau tahu keseruannya? Makanya besok ya di jam 7 malam. Edo Prahat signing out Mitra Kencana, get spirit and be positive. Bye.